Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dila Sofina Ardani dengan NIM G002404 dari kelas B dari kelompok B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan untuk laporan praktikum anatomi blok 2.1 tentang sistem genitouropatika dan reproduksi. Jadi untuk laporan kali ini akan ada 3 subbab. Yang pertama untuk organa genitalia maskulina atau OGM, yang kedua ada organa genitalia feminina atau OGF, dan terakhir ada sistem oropoetika. Baik, kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan untuk praktikum pertama organa genitalia maskulina. Jadi di organa genitalia maskulina ini berkaitan dengan sistem reproduksi pada pria. Untuk pertanyaannya, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Jadi perlu diketahui ereksi dan ejakulasi itu merupakan proses untuk mengeluarkan cairan sperma dari seorang pria. Kita lanjut untuk yang pertama, mekanisme ereksi. Jadi ereksi ini dia itu dipengaruhi oleh syaraf parasimpatis, sedangkan kalau yang ejakulasi dia dipengaruhi oleh syaraf simpatis. Nah, mekanisme ereksi ini itu rangsangannya dibawa oleh reseptor aferen oleh nervus dorsalis penis menuju ke sistem saraf pusat. Nah, dari sistem saraf pusat ini nanti impulsnya dibawa ke medula spinalis menuju segmen sakral 2-4 atau vertebra sakral 2-4. Nah, setelah itu impulsnya nanti akan dibawa ke efektor oleh nervus erigentes atau nervus planici pelvici. Nah, setelah itu, karena nanti udah ada impulsnya itu nanti otot-otot di corpora cavernosa penis itu akan berelaksasi sehingga arteri Helichiana akan dilatasi. Nah, karena arteri Helichiana itu dilatasi, akhirnya terjadilah peningkatan aliran darah di daerah corpora cavernosa tadi. Setelah itu, karena ada peningkatan aliran darah, akhirnya tunika albuginea ini akan menegang. Nah, ketika tunika albuginea ini menegang, vena emiserianya akan menegang juga dan aliran baliknya terhambat. Nah, ketika aliran baliknya terhambat itu nantilah terjadi proses ereksi. Begitu. Jadi ereksi ini tuh dia kayak kalau katanya tuh pre-ejakulasi gitu. Jadi dia mekanisme sebelum ejakulasi itu ereksinya. Terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu ada mekanisme ejakulasi. Perlu diketahui kalau ejakulasi ini tuh dia dipengaruhi oleh sistem saraf yang simpatis atau saraf simpatis. Nah, jadi mekanisme ejakulasi ini dia itu ada 2 proses. Yang pertama yaitu emisi dan juga ejakulasi. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau untuk emisi ini dia itu transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan kalau ejakulasi ini dia itu adalah keluarnya cairan semen dari ostium uretra externum, cairan semen ke dalam dari uretra ke ostium uretra externum. Ini ada salah sedikit ya. Nah, jadi gimana sih prosesnya? Jadi prosesnya ini nanti reseptor aferen oleh nervus pudendus sentrum akan membawa rangsangan menuju segmen lembali 1-3 efektor. Pada saat proses emisi, dinding ductus deferens berkontraksi. Nah, karena dinding ductus deferensnya tadi itu berkontraksi, akhirnya otot-otot dari 3 kelenjar kan dibanggakan. Jadi di OGM itu ada 3 kelenjar. Yang pertama ada vesicula seminalis, glandula prostat, dan juga dia ada kelenjar bulbourethralis. Nah, jadi pada saat emisi nanti itu dinding ductus deferensnya berkontraksi. Akhirnya dia tuh memicu otot-otot kelenjar vesicula seminalis. Setelah itu ada kelenjar glandula prostat dan juga glandula bulbourethralis ini untuk berkontraksi sehingga akan mengeluarkan kelenjar yang dia tuh mendukung proses dari ejakulasi ini. Nah, setelah itu sphincter vesica urinaria berkontraksi juga kan, karena tadi dia kena kontraksi dari dinding ductus deferensnya, akhirnya vesica urinaria juga berkontraksi. Nah, proses ejakulasi ini itu menyebabkan kontraksi arteri Helichianae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah kontraksi musculus bulbus spongiosum dan musculus ischiocavernosus sehingga dorongan mekanis nanti untuk mengeluarkan semen dari uretra ke ostium uretra externum. Jadi itu ejakulasi kan lanjutannya dari ereksi ya. Nah, nanti dia tuh kayak
lanjutannya itu nanti bedanya tadi kan udah aku jelasin. Nah, jadi perbedaan antara ereksi ejakulasi itu, kalau ereksi dia dipengaruhi oleh sistem saraf parasimpatis, oleh oleh segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan kalau misalnya yang ejakulasi ini dia itu dipengaruhi oleh saraf parasimpatis oleh segmen lumbal 1 sampai 3 gitu. Kemudian kita akan lanjut ke mekanisme. Jelaskan soal yang kedua, laporan kedua untuk organa genitalia feminina. Jadi untuk soalnya, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminina eksterna. Jadi kan kalau di OGF itu dia ada dua kan, interna sama eksterna. Kalau interna itu dia dimulai dari ovarium, habis itu ke tuba uterina, terus kemudian ke uterus dan ke vagina. Sedangkan kalau yang OGF eksterna ini dia itu dimulai setelah vagina itu. Jadi untuk yang pertama dia itu ada mons pubis. Mons pubis ini berupa timbunan lemak bulat dan bercelah. Dia itu letaknya di depan simfisis osis pubis. Nah, setelah pubertas, kulit di atas mons pubis itu ditutupi oleh rambut. Kemudian kedua ada labia mayora. Labia mayora ini berupa dua buah labia. Jadi ada dua buah kan, di kanan sama di kiri, di kristal dan sinistra. Nah, dia itu bentuknya itu lipatan memanjang, kemudian bagian luarnya ditutupi oleh kulit yang mengandung pigmen dan berisi banyak glandula sebasea. Dan dia biasanya juga ada rambutnya. Terus bagian dalam itu halus tapi nggak ada rambutnya. Dan kemudian dia ada komissura anterior posterior. Jadi itu ada bagian anterior dan bagian posterior. Kemudian labia mayora ini tuh kalau homolog, kalau dengan OGM itu homolog dengan skrotum. Kemudian kita lanjut, ada labia minor. Labia minor ini merupakan lipatan kecil dari kulit terletak di antara labia mayor dengan vagina. Jadi kayak labia mayora itu ada vagina. Nanti di sini ada gambarnya. Kemudian dia membatasi bagian lateral dari organ OUE dan orifisium vaginae. Pada wanita sudah pubertas, akhiran posterior labia minora dextra et sinistra berhubungan membentuk frenulum laborium pudendium. Nah, kalau pada lapisan atas itu dia akan membentuk prepucium clitoris, sedangkan pada bagian bawah dia akan membentuk frenulum clitoridis. Kemudian untuk vestibulum ini bentuknya itu berupa celah. Nah, jadi di celah ini nanti dia bukan berisi orifisium vaginae, uretra, dan ductus dari glandula vestibularis mayor. Setelah itu lanjut ada klitoris. Klitoris ini tuh dia kalau di OGM dia berhomolog dengan penis. Nah, dia itu berisi jaringan erektil dan letaknya itu ada di belakang komissura anterior. Kemudian ada gland vestibularis mayor. Gland vestibularis mayor ini dia itu kalau di OGM itu dia homolog dengan glandula bulbo-urethralis. Dia kan udah disebutin ya. Terus dia itu letaknya itu di belakang bulbus vestibuli dan dia itu muaranya ada di cekungan antara labium minus. Stop. Nah, ini untuk gambarnya kan. Jadi gambarnya tuh di sini ada mons pubis nih yang ini atas. Nah, ini mons pubis yang atas kan, mons pubis. Habis itu ini ada preputium tadi kan, ini preputium. Preputium clitoridis. Habis itu pada bagian bawah ini ada preputium yang bukan frenulum clitoridis kan, preputium sama frenulum clitoridis. Habis itu dia ada anus di sini, dia aja ada klitoris yang ini kecil. Habis itu dia ada labia mayora yang lipatan labia mayora itu lipatan yang dua ini, lipatan labia mayora. Habis itu labia minora itu dalamnya lagi nih labia minora. Habis itu nih di sini ada masuknya vagina. Habis itu depannya tuh ada uretra, jadi lubangnya beda sedikit. Habis itu ini ada vestibulum begitu. Terus tadi ada yang vestibulum, mons pubis. Karena mons pubis itu dia biasanya ditutup kalau udah pubertas tuh dia akan ditutupi oleh rambut gitu. Di sini ada rambutnya, biasanya sampai sini juga begitu. Terus uretra, dia emang uretra ini tuh uretra yang buat uretra buat kencing di sini juga. Nah, itu udah nih
begitu baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan untuk laporan anatomi yang kedua tentang organa genitalia feminina. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang ketiga. Laporan ketiga yaitu tentang sistem oropoetika. Sistem oropoetika ini atau pertanyaannya jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Tapi jadi kan di sistem oropoetika ini dia ada banyak kan. Genita oropoetika ini ada dia mulai dari ren, habis itu dia ada ke uretra, habis itu dia juga ada ren, ureter, habis itu vasikulasi final, ada ren, ureter, vesika urinaria sama uretra. Nah, jadi kali ini pertanyaannya adalah jelaskan anatomi dari ren beserta vaskularisasi dan inervasinya. Jadi pertama jadi ini kita yang anatomi kan ini gambarnya ini kan. Jadi sebelumnya ren itu untuk ren kanan itu dia lebih rendah daripada yang kiri, dikstra beda sinistra, karena di sana ada pendesakan dari lobus hepatis. Kemudian, nah posisi anatomisnya itu dia merupakan organ retroperitoneal, terdapat glandula adrenal di polus superior. Nah, letaknya tadi itu skeletofisnya ren sinister itu dia setinggi vertebra thoracal 12 sampai vertebra lumbal 3. Nah, tapi kalau ren dextra itu tadi aku udah bilang letaknya dia nanti ada setengah vertebra lebih rendah daripada ren sinister karena dia ada pendesakan dari lobus hepatis. Kemudian, nah jadi ren ini tuh dia juga punya lapisan pembungkus. Untuk lapisan pembungkusnya dia ada kapsula fibrosa. Ini dari profunda ke superficial ya. Jadi dia ada kapsula fibrosa, perirenal fat, fascia renalis, dan juga pararenal fat. Nah, untuk fiksatornya sendiri dia ada fascia renalis, arteri vena renalis, dan juga ada corpus adiposum yang isi 2 tadi yaitu pararenal dan perirenal fat. Jadi aku menemu gambarnya yang ini. Jadi tapi ada 4 pembungkus itu. Jadi yang paling berbatasan langsung sama ren itu dia yang kapsula fibrosa. Gitu. Setelah itu untuk topografi ren itu dia anterior ren dextra itu nanti dia di polus superior dia ada glandula suprarenalis, kemudian di polus inferior di sisi lateralnya ada flexura coli dextra, sedangkan medialnya ada intestinum tenue intraperitoneal. Nah, kemudian ada bagian anterior dari ren sinistra. Sebagian kecil polus superior di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Sisa bagian polus superior tertutup gaster intraperitoneal dan lian. Bergeser ke inferior, pankreas yang terletak retroperitoneal menutupi bagian tengah ren. Di sisi lateral, separuh bawah ren tertutup oleh flexura coli sinistra dan permukaan colon descendens. Dan di sisi medial oleh sebagian jejunum yang terletak intraperitoneal. Kemudian untuk bagian posterior dari keduanya yaitu ren dextra dan juga ren sinistra. Di superior terdapat diafragma dan di inferior dari arah medial ke lateral terdapat musculus psoas major, musculus quadratus lumborum, dan musculus transversus abdominis. Kemudian untuk strukturnya itu dia ada 2, struktur eksternal dan juga internal. Yang pertama untuk struktur eksternalnya, fasciasnya tuh dia ada anterior, posterior, polusnya ada polus superior inferior yang udah jelasin tadi. Kemudian untuk margonya ada margo lateral berbentuk konveks atau cembung. Nah, bagian medialnya yang bagian cekung atau hilus. Jadi gambarnya yang ini kan. Ini yang lateralnya kan. Dia bagiannya cembung, medialnya yang cekung ini. Dia ada di sini ada hilus renalis buat keluar masuknya dari arteri vena nervus. Lanjut struktur internalnya. Pertama dia ada korteks renalis, kan dia dibagi jadi 2 kan, korteks sama medula. Pertama untuk korteks renalis, dia tuh kolomnar renalis seperti ini, struktur di antara piramidis renalis. Kemudian ada arcus corticalis, dia merupakan lengkungan yang menghubungkan antar kolom renalis. Kemudian untuk medula renalis, dia itu piramidalis renalis, dia merupakan massa berbentuk konus. Kemudian untuk papilla renalis, apex dari medula renalis menghadap sinus renalis. Untuk foramina papillaria, dia ada lubang-lubang di ujung papilla renalis dan muara ductus papillaris seperti ini. Kemudian untuk calyx minor, dia merupakan masing-masing berhubung dengan satu atau lebih papilla renalis. Kemudian calyx minor ini akan berhubungan menjadi calyx mayor. Nah, dia lanjut ke pelvis renalis, merupakan gabungan calyx mayor yang akan menjadi ureter. Kemudian ada sinus renalis pelebaran hilus. Untuk gambarnya ini kan, jadi kan kapsula renal, habis itu ada minor calyx minor, ini calyx minor satu jadi calyx mayor.
habis itu terus dia ada pelvis analis, terus ada renal column, papilla renalis, korteks yang luar, medula yang dalam. Kemudian lanjut untuk vaskularisasi ren. Baik, lanjut ke bagian terakhir yaitu ada vaskularisasi dari ren. Jadi vaskularisasi ren ini kan dia ada arteri dan juga vena. Sedangkan kita tahu kalau misalnya arteri itu dia dari jantung ke organ, kalau misalnya vena dari organ ke jantung. Jadi cara bacanya. Jadi pertama untuk arteri itu dia dimulai dari arteri renalis, kemudian dari arteri renalis ini dia ke arteri segmental, kemudian ke arteri interlobaris, kemudian ke arteri arcuata, kemudian lanjut ke arteri interlobularis, kemudian lanjut ke arteri aferen, kemudian ke glomerulus, kemudian ke arteri eferen, kemudian terakhir ke vasa recta. Sedangkan untuk venanya dimulai dari vena peritubular, kemudian ke vena interlobular, vena arcuata, dan terakhir ke vena interlobar, dan terakhir ke vena renalis. Baik, setelah vaskularisasi ren ini kita lanjut terakhir yaitu ada inervasi ren. Jadi plexus renalis itu dia dipengaruhi oleh syaraf simpatis dan parasimpatis. Nah, jadi pertama untuk somatik aferennya dia dipengaruhi oleh nervus splenici thoracici. Kemudian untuk simpatisnya dipengaruhi oleh nervus splenius major dan juga nervus splenius minor. Nah, sedangkan untuk parasimpatisnya dia dipengaruhi oleh nervus vagus atau nervus 10. Kemudian plexus renalis ini dia berhubungan dengan plexus testicularis kalau pada yang pada pria ya. Kemudian untuk drainase limfatiknya masing-masing akan bermuara ke nodi aortici lateralis lumbaris di sekelilingnya pangkal arteri renalis. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan untuk laporan praktikum anatomi blok 2.1 ini. Jika ada kesalahan kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.